akan menjelaskan pengertian grounded theory. Grounded theory adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan mengembangkan teori yang berasal dari data lapangan, bukan menguji teori yang sudah ada. Nah, pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Bernie Glaser dan Anselm Strauss pada tahun 1967 melalui buku The Discovery of Grounded Theory. Nah, menurut Strauss dan Orvin tahun 1990, grounded theory adalah teori yang ditemukan, dikembangkan, dan diuji secara empiris melalui pengumpulan data sistematis dan analisis data yang berlangsung secara simultan. Nah, baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini ada tujuan utama dari grounded theory. Yang pertama, menghasilkan teori baru yang menjelaskan suatu fenomena sosial secara mendalam. Poin ini merujuk pada tujuan utama grounded theory untuk membangun teori yang sepenuhnya baru dan asli, bukan hanya memverifikasi teori yang sudah ada. Teori ini dikembangkan secara induktif dari data empiris, sehingga memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena sosial seperti perilaku kelompok, interaksi budaya, ataupun dinamika masyarakat. Yang kedua, ada menemukan pola, konsep, dan kategori dari data yang muncul secara alami. Teori ini mengungkap elemen-elemen dasar dari data tanpa memaksakan struktur eksternal. Dalam open coding, data dipecah menjadi unit kecil dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan alami. Pola mungkin muncul sebagai tren, misalnya pola perilaku berulang. Konsep sebagai gagasan inti, misalnya relisensi emosional, dan kategori sebagai wadah untuk data terkait, misalnya kategori dukungan keluarga yang mencakup wawancara tentang bantuan sosial. Yang ketiga, ada menggambarkan proses sosial atau psikologis yang terjadi pada partisipan dalam konteks tertentu. Melalui aksial dan selektif coding, peneliti menghubungkan kategori dengan konteks waktu, kondisi, dan konsekuensi. Proses ini digambarkan sebagai narasi atau model yang menunjukkan bagaimana fenomena berkembang, misalnya dari inisiasi hingga resolusi. Dengan mempertimbangkan perspektif partisipan, ini berguna untuk proses sosial seperti pembentukan identitas kelompok atau psikologis seperti coping dengan trauma, dalam konteks spesifik seperti budaya atau lingkungan. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari grounded theory. Karakteristiknya ada 5. Yang pertama, yaitu teori lahir dari data, bukan dari teori yang sudah ada. Yang kedua, karakteristiknya yaitu pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Nah, yang ketiga, peneliti bergerak dari data menuju konsep. Yang keempat, yaitu data dibandingkan dengan kasus, kategori, dan juga konsep. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan data dihentikan jika informasi sudah berulang dan tidak memberikan temuan baru. Baiklah, materi selanjutnya langkah-langkah penelitian grounded theory. Yang pertama, open coding atau pengodian terbuka. Penelitian membaca data hasil wawancara, observasi, atau dokumen lalu memberi label pada unit-unit makna yang relevan. Hasilnya berupa kategori awal, contohnya strategi guru menghadapi anak aktif diberi kode, atau strategi pengolahan kelas. Yang kedua, Excel coding atau pengodian poros. Menghubungkan kategori dengan subkategori dan menjelaskan hubungan sebab akibat, konteks, serta kondisi. Contohnya, strategi pengolahan kelas dihubungkan dengan tujuan menciptakan suasana belajar kondusif. Yang terakhir, selective coding atau pengodian selektif. Menentukan kategori inti atau core kategori yang menjadi fokus utama teori. Kategori lain diintegrasikan ke dalam kerangka konseptual, contohnya kategori inti atau strategi adaptif guru PAUD menjadi teori tentang pembentukan pola adaptif guru menghadapi perilaku anak.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu peran peneliti. Dalam grounded theory, peneliti memiliki peran utama. Ia harus terlibat langsung dalam pengumpulan dan analisis data, menghindari prasangka atau teori awal, dan peka terhadap makna yang muncul dari pengalaman partisipan. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu hasil penelitian grounded theory. Hasil akhir dari penelitian dan pendekatan grounded theory adalah terbentuknya suatu substansif, yaitu teori yang menjelaskan proses sosial atau fenomena tertentu dalam konteks spesifik. Teori ini muncul secara induktif dari data empiris yang ditemukan di lapangan dan berakar kuat pada pengalaman nyata partisipan penelitian. Dengan demikian, grounded theory tidak menghasilkan teori universal yang berasal dari general, melainkan teori kontekstual yang menggambarkan dinamika sosial dan interaksi secara nyata. Penelitian dapat menentukan serangkaian tahapan adaptasi yang dialami guru, seperti yang pertama, tahapan kebingungan dan frustasi awal, kedua, tahap pencarian strategi efektif, yang ketiga yaitu penerimaan dan pemahaman, yang keempat, tahap adaptif profesional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan grounded theory. Kelebihan dari grounded theory adalah yang pertama, mampu menghasilkan teori baru yang relevan dengan realitas sosial. Yang kedua, fleksibel dan adaptif terhadap situasi lapangan. Dan yang ketiga, yaitu memberi pemahaman mendalam tentang proses dan dinamika sosial. Kelemahan dari grounded theory yaitu yang pertama, analisisnya kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi. Yang kedua, sulit diterapkan jika peneliti masih terpengaruh teori awal. Dan yang terakhir yaitu proses pengumpulan dan analisis data membutuhkan waktu yang panjang.